Hadirin Jam'iyah Tahlil Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir dan sehat batin, sehingga kita bisa menghadiri daripada rutinitas kita, yaitu membaca Yasin dan tahlil. Semoga bacaan Yasin dan tahlil yang kita baca sampai kepada keluarga daripada Pak Yanu dan orang tua kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian daripada hadis Mukhtarul Hadis yang dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kebetulan di malam hari ini kita berada di hadis yang ke-10, urutan yang ke-10. Di sini dikatakan fadlu amanati tajir, keutamaan daripada amanat seorang pedagang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul aminus saduqul muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Hadisun sahih rawahu Tirmidzi wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur, yang amanat, yang beragama Islam, ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, kelak akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Artinya ketika kita menjadi seorang pedagang dan jujur di dalam perdagangan kita, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu mengenai daripada kalimat hadis tersebut. Dikatakan at-tajir, siapa pedagang itu? Di sini dikatakan wa huwallazi yumarisu tijarah. Pedagang itu yaitu orang yang melakukan transaksi, baik jual beli atau yang lainnya. Yang jelas yang umum adalah transaksi jual beli, yang mana dalam bahasa Indonesianya itu dinamakan berdagang. Apa berdagang tersebut? Di sini dikatakan taklibul mal bi gharadir ribhi, memutar harta dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Tentunya di dalam pemutaran harta di sini adalah dengan cara yang dihalalkan oleh syariat, yang dihalalkan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan uangnya yang diputar. Sekarang banyak uangnya yang diputar. Artinya ya apa? Uangnya 1 juta diutang nonang wong, digongkon nyaur 1 juta telung atus. Ini bukan tijaro ini. Bukan ini yang dimaksud. Ini malah nanti termasuk daripada kategori ribawi. Dan naudzubillah, masalah ribawi ini adalah perbuatan yang sangat kecil, sehingga pernah ada seorang murid dari Indonesia yang nanya kepada Syekh Ismail Zain. Saya baca di kitab Fatwa Ismail Zain. Di situ diceritakan ada orang yang bertanya kepada Syekh Ismail Zain tentang orang yang meninggal, karena orang yang meninggal ini pekerjaannya mana no duit. Mergane negara paling hebat tuh ya Indonesia, Pak. Tutu uang tok hewan sing iso mana. Duit iso mana iki hebat iki mergane wong Indonesia. Oleh karena itu ketika uang tadi itu diperanakkan 1 juta nyaur 1 juta 200 atau 1 juta 300, itu orangnya meninggal. Yang biasa mengerjakan daripada perbuatan tersebut orangnya meninggal. Sehingga ketika meninggal mesti malamnya itu ada kejadian aneh. Dan ini di daerah Pasuruan yang ada, di daerah Rotongetan Didik. Sehingga apa? Nanya kepada Syekh Ismail Zain tersebut, bagaimana? Apakah memang ada orang yang perbuatannya jelek sehingga ketika meninggal itu berubah wujud? Lidik kalimatnya di situ berubah menjadi jerangkong. Sehingga kata Syekh Ismail Zain, tidak ada orang yang meninggal berubah wujud menjadi jerangkong, itu tidak ada. Namun yang ada itu adalah jin yang menyerupai orang yang melakukan perbuatan
riba. Itu ada. Apa tujuannya? Supaya orang-orang sekitar tahu bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh agama. Sehingga ketika meninggal ada jin yang menyerupai daripada wujudnya orang yang melakukan peranakan uang tersebut, yang dalam bahasa Jawa niku dadi jerangkong. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di sini dikatakan al-amin. Al-amin itu apa artinya? Al-amin di sini dikatakan ay al-mausuk minhu. Orang yang bisa dipercaya. Bahkan di sini dikatakan alladzi yurkanu ilaih. Orang yang dicondongi, yang disenangi. Persis ini adalah sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dapat gelar Al-Amin. Kenapa? Orang yang sangat dipercaya, bahkan sesuai dengan cerita yang ada, musuhnya Nabi Muhammad itu lah. Kalau mau bepergian, nitip nang Nabi Muhammad. Orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yang tidak senang dengan Nabi Muhammad, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, ketika mau bepergian ternyata bukan dititipkan kepada sahabatnya, justru dititipkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad bukan sama orang Islam dok, diakui sebagai Al-Amin, bahkan musuhnya pun juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Cuman hidayat belum sampai. Sehingga meskipun tahu Nabi yang sangat jujur, Nabi yang sangat amanat, tapi berhubung hidayat tidak sampai, sehingga mereka tetap tidak memeluk daripada agama Islam. Kemudian as-soduk. Ada kalimat as-soduk, sodaqo yasduku sidqon, itu artinya benar atau jujur. Kalau as-soduk itu sighatul mubalaghah. Kalau orang yang pernah belajar ilmu nahwu itu, kalau bahasa Jawa ini nemen jujure. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sangat jujur. Di dalam apa kejujurannya? Fima yukhbaru bihi mimma yata'allaqu bi ahkamil bai'. Di dalam menceritakan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan jual beli. Contoh, kalau barangnya ada yang nawar, ojo ngomong mari ono sing ngenyang. Iki mari dinyang 130. Jane 135 coba sampean. Iki gak oleh. Kalau seperti ini tidak boleh. Ini adalah pedagang yang tidak jujur. Kadang naudzubillah, saya dulu juga sempat bingung waktu kecilnya saya. Ada seorang pedagang yang jualan apa? Meracang ya. Sing dodolan iwa apa di situ ya. Ngomongnya kulai 3.000 di 3.500. Akhirnya waktu lijone mau oleh ku denger iki. Ya apa cara bisnisnya iki apa? Kulai 3.000 jare. Di 3.500. Nah, iya kan, bendino ngono, ya tak boleh, sudah, tidak usah dikasih tahu berapa kulaannya. Sampean mau jual berapa, silahkan. Yang penting barangnya harus dijelaskan. Kalau memang ada cacat harus dijelaskan. Kalau memang di situ ada kekurangan dan lain sebagainya harus dijelaskan. Perkara cukup bati biro terserah. Yang penting tidak ada daripada kedustaan di dalamnya. Tapi ada kedustaan ini yang gak barokah. Hinun sewu. Kadang memang manusia itu banyak dapat rezeki, banyak dapat bati. Tapi kalau sudah barokah ada naudzubillah. Karena rezeki yang tidak barokah itu akan membawa orang yang mendapatkannya tidak enak hidupnya. Contoh, mungkin nominalnya banyak, tapi ketika dia mendapatkan nominal yang banyak, ternyata apa? Anaknya loro, mlebu rumah sakit kudu sampai utang, nggak cukup badine. Kenapa? Ya itu tadi. Tapi kalau barokah meskipun nominalnya sedikit, apa? Ya anaknya sehat walafiat, istrinya sehat walafiat, keluarganya semuanya sehat walafiat, sehingga untung yang sedikit tersebut cukup untuk dinikmati. Semuanya bisa menikmati. Itu yang lebih utama. Kemudian di sini dikatakan al-muslim. Syaratnya yang bisa mendapatkan daripada kedudukan tersebut, yang kelak akan bersama dengan orang-orang yang mati syahid, pedagangnya harus beragama Islam. Kenapa? Karena ada orang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut masih belum beragama Islam. Sehingga yang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang beragama Islam. Dalam riwayat yang lain dikatakan at-tajiru sodukul aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada.
Bahkan Nabi SAW menceritakan, membawa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, pedagang yang jujur, yang amanat, kelak akan bersama para nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi kok menjelaskan daripada fadilah atau keutamaan daripada berdagang? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu di kitab Ihya, beliau menyatakan, alaikum bittijarah fa inna laha tis'ata a'saril rizki. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, engkau harus melakukan daripada usaha yang bernama perdagangan. Kenapa? Karena 90% rezeki manusia ada di situ. Bahkan di riwayat yang lain di Sifat Usakim dikatakan tis'a asarul rizki fit tijarah wal usru fil mawasi. 90% rezeki manusia itu ada pada perdagangan dan 10%-nya ada pada peternakan. Artinya orang yang berdagang itu lebih mendekati untuk menjadi sukses daripada gak sukses. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam perdagangan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan daripada laba atau mendapatkan daripada keuntungan. Kenapa? Karena Al-Imam Luqmanul Hakim, beliau pernah menyatakan kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, istaghni bil kasbil halal anil faqri. Fa innahu maftaqara ahadun qad illa asaubahu salasu khisal." Wahai anakku, cukupkanlah dirimu dengan bekerja yang halal daripada merasa butuh kepada orang lain. Artinya apa? Kerja. Jangan sampai kamu mengandalkan pemberian orang lain. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membutuhkan daripada pemberian orang lain kecuali orang tersebut akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, riqqatun fid dini. Apa riqqo itu? Riqqo itu lembut, artinya halus. Maksudnya apa? Dia itu tidak akan kuat di dalam memegang ajaran agama. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang yang fakir, maka fa innal faqra yatarruhu ilartika bima yatasababu lidzalik. Kefakiran itu bisa mendesak seseorang untuk melakukan hal yang diharamkan oleh agama. Dan tak jarang, kadang meskipun ustadz terjerumus kepada perbuatan riba, mergo gak duwe duwe. Ya iku mang. Ya, mergane ojo dadi wong melarat. Dadi wong sugih dengan cara bekerja. Karena ketika kita menjadi orang yang kaya, maka kita akan cukup untuk menjaga harga diri kita, agama kita. Bisa menyelamatkan agama kita. Cuman bukan sugih kudu duwe alpat ojo. Ya, artinya kebutuhan hidupnya tidak sampai bergantung kepada orang lain. Yang kedua, wadu'fun fi akli. Orang ketika sudah mengandalkan pemberian orang lain, itu pasti akibatnya akan menjadi orang yang lemah akalnya. Artinya lemah akalnya apa? Karena sudah banyaknya pikiran tersebut yang ada di kepalanya, sehingga hal tersebut bisa menjadikan gelapnya akal. Artinya gak iso mikir, Pak. Ojo dijak musyawarah oleh wong melarat iku. Pasti idenya gak bagus. Karena sudah terbawa daripada pikiran-pikiran yang melekat pada dirinya. Kepikiran menemangan opo, anakku menesangu opo, terus dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu tidak bisa cerah akhirnya, pendapatnya tidak bisa bagus. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang terbebani pikirannya. Kemudian yang ketiga, wadihabu muruati. Orang tersebut akan hilang marwahnya, harga dirinya. Artinya dia kurang dihargai oleh manusia. Bahkan dikatakan wa'adhamu min hadhihi salas istighfafun nasi bihi. Paling besar dari 3 tersebut
manusia akan meremehkan orang tersebut. Artinya kalau kita tidak punya penghasilan yang bisa mencukupi daripada kehidupan kita, maka manusia akan meremehkan kita. Dan ini banyak kita saksikan. Bahkan kadang saya juga bingung, Pak. Lek sampean punya anak, mungkin anaknya yang belajar di madrasah, di situ kalau bahas daripada bab Asmaul Khamsah, ya, di bab isim yang dibaca rafa, di bab Asmaul Khamsah, di situ contoh yang paling nyata, dzu-nya itu digandengnya bukan dengan dzu ilmin, tapi digandengnya dengan dzu malin, orang yang memiliki harta, bukan orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena nun sewu, kata ustadku dulu, sa'alim alimo ya opo sampean, le awakmu melarat iku diremehno be wong. Kenapa? Karena di masyarakat itu dunia lebih berarti daripada ilmu, dan tak jarang. Ya, coba kita lihat orang yang kaya, penampilannya bagus, teko daripada acara telon, apa maning mari munggah kaji, langsung monggo tengajeng. Padahal ya Allah Safina gak tahu ngaji, kitab-kitab liyane gak weruh, tapi dihormati luar biasa karena itu memang sudah yang terjadi di masyarakat ini. Manusia lebih cenderung menghormati orang yang berharta daripada yang berilmu. Beda dengan zamannya Imam Abu Hanifah. Kalau di zamannya Imam Abu Hanifah hebat, yang kaya berharap menjadi melarat. Apa coba kiai ini ulama ustaz kabeh iki model koyo ngene enak. Ya, Imam Abu Hanifah itu diceritakan kalau beliau adakan acara, kalau yang datang orang kaya biasa-biasa, terserah mau duduk di mana terserah. Tapi ketika yang datang orang yang melarat, dihormatinya luar biasa. Tidak boleh ada di luar, tidak boleh ada di kejauhan, tapi didekatkan dengan beliau, didekatkan dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga dikatakan orang yang melarat di zamannya Imam Abu Hanifah, orang yang kaya di zamannya Imam Abu Hanifah berharap menjadi melarat. Ya, saiki gak tahu weruh. Apa? Wis repot endi? Masalah ya apa kiai ini le diundang tonggone sing gak duwe, loro sedidik wakil. Ustaze yo ngono. Ya Allah, atase loro panu. Anake sing digongkon teko. Panuwun jumaan gatel panuwun. Diwakilno nang anak ya apa sing ngundang wong melarat, tapi giliran orang yang kaya yang ngundang, pejabat yang ngundang. Wis jelas-jelas gereges mulai wingi lho jaketan, Pak. Ya, budal ini sudah yang mulai hilang di akhir zaman ya ini. Kenapa? Ulama kurang mengikuti ulama-ulama yang dahulu, orang-orangnya juga sama. Kurang mengikuti orang-orang dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan bawakan satu cerita bahwasannya ketika kita melihat orang yang bekerja, jangan kita remehkan karena dia tidak sibuk beribadah. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk berserta dengan para sahabatnya. Ketika sahabatnya tersebut duduk, para sahabat tersebut melihat seorang pemuda di jildin wakuwah yang masih kuat. Pemuda yang masih kuat, sehingga apa? Orang pemuda tersebut, anak pemuda tersebut, waqad bakara yas'a, setiap pagi semangatnya bekerja. Ketok wong model koyo ini rupane iki untung, ya, tutuk wong tambah udan rupane. Apa kata sahabat-sahabatnya Nabi? Faqalu waiha hadza, celaka orang ini. Lau kana syababuhu wa jilduhu fisabilillah. Coba masa mudanya dan kekuatannya tadi itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itu lebih bagus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ternyata Nabi tidak pernah menilai orang seketika. Ya, tapi apa? Dilihat dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, la taqulu hada. Engkau jangan ngomong seperti itu. In kana yas'a ala nafsihi liyakuffaha anil mas'alah wa yuniyaha anin nas fa huwa fisabilillah. Jika pemuda tersebut itu bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar supaya tidak sampai minta-minta kepada orang lain,
justru itu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a ala abawain dhaifan au dzurriyyatin di'af liyuniyahum wa yakfiyahum fa huwa fisabilillah. Jika pemuda tersebut bekerjanya untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, atau mungkin dia punya anak kecil atau anak yang cacat yang tidak bisa bekerja, sehingga dia semangat bekerja di pagi hari. Kalau memang tujuannya tersebut untuk menyukupi mereka, maka orang tersebut fisabilillah, masih terhitung ada di jalan Allah. Makanya kalau kita bekerja, niatkan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Atau kalau ada rezeki lebih, diniatkan untuk membantu fuqara wal masakin. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa in kana yas'a tafakhuran wa takasuran fa huwa fi sabili syaitan. Jika si pemuda tersebut perginya ternyata hanya untuk mencari dunia, tujuannya mencari dunia hanyalah untuk berbangga-banggaan atau untuk numpuk-numpuk dunia, tujuannya apa? Cek ketok lebih gagah, tuku alpat dan lain sebagainya. Pokoknya tujuannya hanya untuk menumpuk-numpuk dunia atau untuk bangga-banggaan. Kalau yang seperti itu kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa fi sabili syaiton, maka orang tersebut termasuk ada di jalannya setan. Oleh karena itu kalau selama masih lurus ada di sesuatu yang bisa bermanfaat, maka itu tidak termasuk daripada jalannya setan. Bahkan ada satu cerita yang pernah saya baca, ada di kitab Al-Harokah wal Barokah kalau tidak salah itu kitabnya. Apa? Orang yang semangat mencari dunia demi untuk menjaga harga dirinya, karena kalau melarat dihinakan, maka dia mencari dunia semangat supaya apa? Aku jaga diilokno ambek tonggoku, aku jaga diremehno ambek tonggoku. Itu tidak termasuk orang yang cinta dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang betul atau yang kurang enak didengarkan, yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo sebelum ditutup. Noten. Iya. Iya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau izin nanya. Untuk penjelasan tadi barangkali bisa dijelaskan juga hukum sahnya akad sebuah perdagangan itu dengan caranya gimana? Artinya kalau pedagang sama pembeli sama penjual itu untuk melihat sahnya suatu perdagangan apa dengan konteks tertentu kan? Misalnya kalau orang Jawa kan tugas dia sate kan, gitu. Kalau di Islam apa? Ini yang mungkin belum. Yang kedua, tadi yang dijelaskan dengan kan tidak, ini mungkin lepas dari bukan hanya ingin untuk uang aja, kan tidak hanya perdagangan dalam hal barang atau hasil bumi dan sebagainya, dijelaskan ada mana no duit katanya, yang sifatnya riba kan. Iya. Ini kalau dilihat di nilai sosial kita itu ada bank yang bekerja dalam hal ini akan ada pembungaan uang untuk pinjaman. Ini menurut saya, apakah menurut syariat Islam itu dibenarkan atau gimana? Maaf sebelumnya, tapi mudah-mudahan saya dimaafin salah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan pertama tadi, kalau orang Jawa biasanya kalau jual beli kulo tumbas, akhirnya jawabannya kulo sate, nggih. Kulo tumbas jawabannya kulo sate, itu sudah memang benar sudah. Ya. Kalau di bahasa Arabnya apa? Bi'tuka, aku jual kepadamu. Istaraitu, maka jawabannya aku beli kepadamu. Istaraitu, aku beli kepadamu. Itu dan lain sebagainya. Itu cuman bahasanya tidak harus bahasa Arab kok. Jangankan jual beli, harus bahasa Arab yang sudah dikerjakan setiap harinya. Itu tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Nikah pun berbahasa Arab sah kok. Ya, nikah tidak berbahasa Arab sah.
Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Cina enggak apa-apa. Nikah. Ya, tapi syaratnya yang menikahkan dan yang nikah harus ngerti dan juga saksinya. Itu kalau dalam bab nikah. Itu pertanyaan yang pertama. Memang mengenai sahnya jual beli itu madgurun fil mutawalat. Sebenarnya kalau dijelaskan di sini sampai nggak boleh sampai subuh. Ya, panjang lebar. Yang jelas jangan ada kedustaan di dalam jual beli. Kemudian setelah cocok saya beli, akhirnya dijawab dengan saya jual. Cocok itu sudah wis. Ya, pertanyaan yang kedua, kalau manakno duit. Tadi pertanyaan apa? Masalah di bank ya. Ya apa terus kalau di bank di situ? Memang bank itu sudah tugasnya seperti itu. Ya apa? Memang di kitab daripada Syarah Yaqutun Nafis yang saya baca, memang di situ ada orang yang nanya, ya apa kalau kita menaruh uang, kemudian dari uangnya di situ ada bunganya, mungkin uangnya terlalu banyak sampai mendapatkan bunga yang banyak, ya apa terus di situ? Di situ jawabannya ternyata ya kalau nggak diambil larinya kemana? Jelas akan semakin tidak jelas. Sehingga ya apa? Jawabannya di situ ambilen tapi jangan dibawa pulang. Maka dikasih contoh di situ lebih baik digunakan untuk kemaslahatan umum. Masolihul ammah. Seperti apa contoh nih? Membangun jembatan, mungkin jalan yang di daerah rumahnya di situ ada yang rusak atau tetangganya RT yang mana ada yang rusak, maka uangnya digunakan yang seperti itu lebih bagus. Nah, ada pun nanti kalau pertanyaannya sekarang gimana Ustaz kalau pinjem ke bank ternyata harus bayarnya kudu lebih. Memang kalau sekarang tidak pinjem ke bank masalahnya gak dipinjem ya mbak tonggone. Nah iki ya apa? Ya tonggone dewe juga kebanyakan menjadi korban. Apa nyele koyo wong kate nangis, lek ditagih koyo wong kate tukaran. Sehingga kapok. Ini sebenarnya yang salah siapa? Dua-duanya salah. Sebenarnya kalau orang dulu enak wisanan. Sehingga dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis juga diceritakan kok. Ya apa kalau kita minjem kepada tetangga 10 juta karena ada keperluan apa di situ akhirnya pinjem 10 juta. Apakah nyaur itu 10 juta? Yang afdol bukan 10 juta. Cuman ojo disyaratno. Jangan disebut no, tak sili aku tak nyili duitnya 10 juta, engkau tak sahur 11 juta. Lagi kan berarti dia ngomong no, tak boleh. Cuman sebagai peminjam itu harus ada rasa terima kasih lah. Ono itu yang bagus seperti itu. Cuman yang minjamkan jangan berharap daripada imbalan tersebut. Jadi dua-duanya saling menghargai. Yang minjem no karena kasihan, yang pinjam di situ sebagai balas jasa, balas budi gitu. Semuanya saling menghargai enak. Tapi saiki kenyataannya ya naudzubillah. Pinjem ngomongnya sak wulan setahun kurang bayar. Ya, dan ini banyak terjadi. Sehingga apa tonggo-tonggo nih ya wedi bisa ngati nyile akhire tonggo saiki gak ono nyile nang tonggone wis. Ya, nang bang satu-satunya apa? Padha gak percaya satu sama lain. Tonggone sing kate nyile yo gak yakin nek kate disili, yang mau meminjamkan juga gak yakin kalau dia mau bayar. Sehingga ya apa? Ya wis urip-urip dhewe kata di situ. Ya kalau seperti itu ya sudah mau ya apa lagi. Cuman tetap selama itu bukan darurat, kalau bisa jangan. Kecuali dalam konteks darurat apa? Sampean punya ibu yang sakit yang harus dibawa ke rumah sakit baru. Ya, kalau masih bisa dihindari jangan dikerjakan. Tapi kalau sudah tidak bisa dihindari, insya Allah bisa memaafkan daripada perbuatan tersebut. Ya, cuman kadang nganggur utang lagi sing. Gak bener bisa, nih nganggur utang. Mana yang banyak bank yang keliling. Ya, bank apa namanya? Satu ya apa? Bank Mekar ya. Ya Allah, ya banyak itu. Ini sih gak bener akhirnya. Gak perlu kok gak nyele. Ini kan gak masuk akal itu. Oleh karena itu kalau bisa dihindari. Cuma kalau sudah kepepet ya mau gimana lagi. Lihat tonggoni kalau sing hili. Mau ya apa? Apalagi orang tuanya
sakit, tidak ada masalah sudah kalau sudah seperti itu. Wis darurat. Wallahu a'lam.